Baik, kita mulai saja. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Good morning, sir. We are fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. First of all, I'd like to say I'm sorry. Pertama-tama mohon maaf dulu karena ada beberapa kendala teknis. Yang pertama, saya lagi berada di kantor di UPT Diklat. Nah, di UPT Diklat itu ada kegiatan berbarengan, ada penutupan P3K, orientasi P3K dari Bengkulu Tengah, kemudian ada juga Latsar CPNS golongan 3 dan golongan 2 angkatan 1. Angkatan golongan 3 angkatan 1, golongan 2 angkatan 1. Jadi ruang kelasnya kita punya 4 ruang kelas, ruang kelasnya dipakai 2, kemudian aula dipakai untuk penutupan orientasi P3K dan ada 8 orang tutor yang hari ini kayaknya masuk semua. Jadi berbagi ruangan. Karena tadi saya datangnya agak telat, jadi saya datang jam 8 kurang seperempat, kemudian ada apa ya, ternyata ruangannya sudah diambil masing-masing ya. Kalau bakso Palembang itu sudah dicup, cup aku yang ini, cup aku yang ini, katanya. Tahu orang Palembang pasti tahu ya. Iya, sudah dicup. Jadi saya cari-cari ruangan, akhirnya dapatlah ruangan ini. Ini salah satu ruang asrama di asrama C. Saya pinjam salah satu kamar ya. Oke, jadi mohon maaf kalau backgroundnya agak sedikit kurang sopan ya karena tempat tidur. Is it okay? Ya, saya kalau mau menggunakan layer yang diberikan nanti malah lebih parah lagi. Nanti kalian berlari menjauh, melihat kayaknya ini, wah ini tutornya ada godamnya di belakang gitu ya. Karena dia agak mengkilat-mengkilat atau nanti pikirnya, wah ini dari makhluk astral ini, dari makhluk planet lain ya. Iya, sepertinya kamu berasal dari, adakah lagu itu kan? Dari planet yang lain, gitu. Iya, ya, jadi gitu ya. Oke, baik. Saya panggilnya adik-adik saja ya, karena ini semuanya masih muda-muda, malahan mungkin ada yang seumuran dengan anak saya ini ya. Iya, jadi adik-adik peserta pelatihan dasar, perkenalkan, itu ada nama saya. Nama saya Alam Sahril ya. Alam Sahril. Oke, kalau di Diklat karena juga berfungsi sebagai coach, maka kadang-kadang dipanggil juga Coach Aril. Ya, Aril itu singkatan Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang. Itu bukan sok gaya-gayaan bukan ya. Iya, itu nama asli ya. Ya, senang sekali ya. Ya, saya pagi ini bertemu dengan para CPNS muda, dosen muda yang luar biasa. Kalian luar biasa gitu. Semuanya 10 orang pemuda yang akan mengguncang dunia ya. Oke, ada 10 ini kan? Iya, itu sedikit perkenalan dari saya. Sehari-hari saya di Wida Iswara namanya. Jadi kita sama jabatannya ya. Wida Iswara itu sama seperti kalian dosen, tapi dia beda publiknya, beda masyarakatnya. Kalau kalian yang di lain itu adalah eh, mahasiswa. Nah, kalau saya itu yang saya layani itu adalah para peserta pelatihan, baik ASN maupun non ASN. Karena kadang-kadang saya diminta juga untuk memberikan materi pada pelatihan atau sejenis lah BIMTEK atau pelatihan atau jadi narasumber yang non ASN, ya. Karena itu, jadi sejak saya menjadi Widaiswara itu tahun 2009, saya mendapatkan marga Batak, ya, marganya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Maksudnya bukan panggilan mengajar maksudnya ya, bukan bukan panggilan yang bermakna negatif ya. Iya, oke. Sebentar, saya ada terganggu dengan suara-suara di laptop. Ini suara apa ini? Mungkin ada yang bisa kasih tahu. Suara apa itu? Kayak ada suara notifikasi ya. Oke. Tuh.
Friday. Do not observe unknown notification. Sebentar ya, saya ada agak sedikit terganggu dengan suara-suara apa itu. Mungkin ada yang bisa memberikan solusi. Nah, dengar nggak suara itu? Halo, apakah suara saya bisa didengar? Halo, apakah suara saya bisa didengar? Baik, apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Hmm,
Hello, hello. Can you hear my voice? Halo, Iya Pak, bisa terdengar Pak? bisa ya? Oke. Ya, mohon maaf ya. Saya harus bergerilya lagi dan ini mendapatkan ruangan di sini tapi resikonya agak sedikit pencahayaannya agak sedikit ini ya. Nggak jadi. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga tidak mengurangi makna pembelajaran kita pada hari ini. Baik, oke kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, adik-adik peserta Latsar, sekarang adik-adik sudah masuk ke di pembelajaran daring, sudah masuk ke pembelajaran daring. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa pembelajaran kita di blended learning untuk pelatihan dasar CPNS ini itu ada 4 tahapan ya. Tahapan pertama itu self learning, belajar mandiri melalui MOOC ya. Kemudian tahapan kedua self learning, self learning e-learning ya atau belajar dalam jaringan. Kemudian tahapan ketiga itu aktualisasi, nanti kalian akan mengaktualisasikan ya nilai-nilai dasar atau core value ASN. Kemudian yang keempat nanti klasikal ya. Jadi di klasikal itu tahapan yang terakhir. Sekarang sudah masuk ke agenda, sudah masuk ke tahapan kedua yaitu e-learning. Di mana di e-learning ini kalian belajar pelajarannya per agenda ya. Adik-adik sudah melalui 2 agenda, agenda 1 dan agenda 2. So starting from today, adik-adik akan masuk ke agenda 3 ya. Agenda 3, di mana agenda 3 itu untuk e-learning kurang lebih itu 3 hari ya. 3 hari pembelajaran. Nah, pembelajarannya itu ada dua cara. Yang pertama itu disebut dengan sinkronus dan yang kedua asinkronus. Di mana sinkronus itu pembelajaran tatap muka secara virtual, ya. Jadi kalau yang sinkronus itu ada tatap muka antara peserta dengan fasilitator, gitu. Kemudian ada asinkronus di mana peserta itu belajar sama seperti belajar mandiri dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Nah, untuk pembelajaran agenda ketiga ini, ya adik-adik difasilitasi oleh saya. Itu tadi sudah perkenalan ya. Itu saya jadi selama 3 hari ke depan, starting from today, Friday, Saturday, and Sunday, and Monday, 3 hari ke depan, nanti saya akan membersamai adik-adik dalam pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Ya, jadi walaupun tidak ada pembelajaran tatap muka besok, ya hari Sabtu, tapi kalian bisa tetap berkomunikasi dengan saya. Later I will give you my WhatsApp number. Nanti saya berikan nomor WA saya. Nanti silakan berkomunikasi kalau seandainya you have something to ask or you have any problem in doing my assignment during synchronous learning. Ya, gitu. Oke. Ya. Di sini ada yang dosen bahasa Inggris. Ada yang dosen prodi pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, nggak ada ya? Ya. Nah, syukurlah. Artinya saya ngomong nggak dikritik ya. Iya, nggak ada. Kalau ada, takut saya nanti saya dikritik. Aduh, Bapak itu ngomong bahasa Inggris sosokan gitu ya. Iya, padahal bahasa Inggrisnya belum bagus juga gitu ya. Ya, nggak ada ya. Oke. Atau yang paham bahasa Inggris? Iya. Jadi kebetulan saya sebelum menjadi Widya Iswara, before becoming a trainer, I am an English teacher. Oke, saya guru bahasa Inggris di SMK, salah satu SMK yang ada di Lubuk Linggau, SMK Negeri 3. Ya, itu starting from 1994, 1994 ya. Iya, saya jadi PNS-nya itu di guru STM waktu itu 1994 ya. Oke. Saya lihat ini ada yang dari Unsri ya. Ada yang dari Unsri ini alumni Unsri atau bukan? Alumni Unsri atau bukan itu? Ada yang alumni Unsri ya? Di Unsri, Pak. Atau yang di Unja atau di Unip alumni Unsri ada? Guntur alumni Unsri ya? Iya, Pak. Oke ya, kita satu alma mater ya. Saya juga alumni Unsri, Pak. Alumni Unsri juga ya Duano ya? Ya. Ya.
Saya S1 S2-nya dari Unsri. Di S1-nya di Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, S2-nya itu Magister Pendidikan Bahasa, konsentrasi Pendidikan Bahasa Inggris di Unsri juga. Kalau S3-nya saya dari Universitas Bengkulu, Unip ya. Oke, saya ngambil S3-nya Manajemen Administrasi Pendidikan di FKIP, di FKIP. Baru yang S3-nya baru wisuda Maret 2023 kemarin wisudanya. Ya, baru satu tahun lebih. Tapi alhamdulillah sudah basic pendidikannya sudah dirubah di SK Pegawai Negerinya sudah dirubah, basic pendidikannya tidak lagi S2 tapi sudah S3 ya. Oke. Itu sedikit perkenalan dari saya ya. Perkenalan dari saya. Silakan, you have any question about me before I continue to overview core value, bukan core value ya, agenda 3. That agenda. Any question? No. Ya, nanti untuk yang kalian kita sambil jalan saja ya. Karena kalau 1 menit saja bicara nanti sudah 10 menit ya. Sedangkan kita tadi sudah telat. Jadi nanti mohon dimaafkan kalau seandainya nanti kita akhirnya jam 10. Kan kalau based on the schedule kan kita mulai jam 8 sampai dengan jam 9:30 ya. Nah, tapi karena tadi saya telat, ya sebagai bentuk, ya sebagai penerapan nilai akuntabilitas saya, gitu ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya karena saya telat join, saya telat masuk, ya, maka kita nanti berakhirnya jam 10. Deal ya? Is it okay? Oke. Ya, gitu ya, kita beri jam 10. Ya. Ya, nanti kalian bilang, waduh, tutornya memberikan materi core value tapi tidak menerapkan core value SN. Gitu ya. Oke. Ya, jadi yang kalau kita memberikan materi tentang core value, kita harus dari kita dulu, starting from we, ya, starting from us. Kita mulai dari kita dulu. Baik. Oke, itu sedikit omon-omon saya di pagi hari ini. Iya. Izin saya share screen. Ya. Oke, izin saya share screen. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Oke. Udah kelihatan ya? Dan benar ini angkatan 7 kan? Ya. Oke, ini suaranya kok kecil ya? Sebentar. Nggak kedengaran suaranya. Saya make it louder. Saya besarkan dulu ya. Oke, gimana? Udah kelihatan ya? Baik. Ya. Nah, agenda pembelajaran kita itu namanya agenda ketiga, di mana agenda ketiga itu namanya kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, judulnya agak panjang ya. Ya, kira-kira dari Kertapati sampai ke Bukit lah judulnya, saking panjang judulnya itu ya. Atau dari Layo sampai ke Bukit gitu. Iya, dari kampus Layo sampai ke kampus Bukit. Oke, ya. Jadi untuk pembelajaran kita sinkronus kita hari ini, itu kegiatan kita 2. Yang pertama overview agenda ketiga, dan yang kedua penjelasan tugas asinkronus. Ya, penjelasan tugas asinkronus. Penjelasan tugas asinkronus apa yang what you have to do during asynchronous session. Nah, gitu ya. Oke. Nah, untuk tugas-tugasnya kalian sudah saya upload kalau tidak salah di LMS Kolabjar. Kalian sudah bisa lihat di situ ya. Tapi supaya kalian tidak dipusingkan dengan tugas yang ke depan, jadi bukanya per hari ya. Ini kan hari ke berapa ini? Ke-8 ya. Hari ke-7 atau 8 ini? 8 ya, hari ke-8 daring. Ya jangan buka tugas hari ke-10 ya. Itu. Gunakan pepatah yang mengatakan kalau bisa dikerjakan besok, kenapa dikerjakan hari ini? Oke. Iya, karena untuk besok hari ke-9 gitu, jadi buka saja yang hari ke-8. Gitu ya, nanti saya jelaskan tentang tugasnya.
ya, tapi bisa kalau ada sambil buka kolab chat ya juga bisa melihat di situ. Ya, oke. Ngomong-ngomong agenda satu kemarin dengan siapa? Ibu Yeti. Ya, Unieti Zurida. Yeti. Dua Ibu Angela. Angelia. yang kedua, oh, Angel, Angelia. Angel ya, Angel. Oke, nanti yang keempat dengan siapa? Bu Tuti. Ya, jangan disingkat ya. Yang lengkap Bu Tuti. Panggilnya jangan disingkat ya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau saya boleh disingkat Alam Sahril, disingkat Aril, boleh ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke agenda kedua, sedikit akan saya jelaskan tentang konsep pembelajaran Latsar itu sendiri. Ya, tadi di awal sudah saya katakan bahwa pembelajaran Latsar itu ada 3 agenda. Di sini ada 3 agenda, agenda 1, agenda kedua, dan agenda ketiga. Ya, di mana 3 agenda itu ditanamkan dalam pembelajaran CPNS ya di masa pembelajaran sekarang, baik self learning maupun e-learning, itu yang disebut dengan internalisasi. Mungkin waktu kalian belajar kemarin di agenda kedua, core value SN, itu ada kata internalisasi ya. Ada nggak? Dengar ya, jadi waktu tujuan deskripsi pembelajaran itu kan ada internalisasi. Nah, ini juga termasuk menginternalisasi, khususnya di agenda kedua. Ya, agenda kedua itu bagaimana kalian menginternalisasi core value SN yang sering disingkat berakhlak. Nah, kalau di agenda pertama yang kemarin yang dengan Unieti kemarin itu kalian menanamkan sikap ya, menanamkan jiwa bagaimana kita menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai dasar bela negara ya. Oke. Dan untuk agenda ketiga ini filosofinya adalah bagaimana kalian bisa membaca situasi yang ada di unit kerjanya masing-masing. Bagaimana kalian membaca situasi di lingkungan kerja masing-masing. Gitu ya. Oke. Baik, jadi itu ada 3 agenda. Nah, ketiga agenda ini diinternalisasikan di masa pembelajaran, ya baik self learning maupun e-learning, kemudian diterapkan dan diaktualisasikan itu di agenda keempat pada saat masa habituasi. Nah, pada saat masa habituasi. Habituasi kita ada berapa lama? 30 hari kalender. Ya kan? 30 hari kalender ya. Jadi kurang lebih nanti 30 hari kalian akan mengaktualisasikan ya atau menerapkan core value SN ini. Jadi yang 3 ini sebenarnya diterapkan. Berbeda peranannya masing-masing. Ya, perannya berbeda masing-masing. Kalau yang ini, yang atas ini, bagaimana setiap langkah kalian sebagai seorang aparatur sipil negara itu dijiwai pada nilai-nilai bela negara, sikap bela negara. Kemarin kalian bikin RABN, bikin ya, iya RABN, Rencana Aksi Bela Negara ya. Oke, kemudian yang diaktualisasikan itu ini nilai-nilai dasar core value ini yang singkat berakhlak ya diintegrasikan. Kemudian yang ini tadi ini merupakan starting point kita ya, titik awal kita ketika kita akan melakukan aktualisasi nanti. Jadi di masa habituasi kalian akan melaksanakan aktualisasi di mana awalnya dari sini. Awalnya dari sini. Ya, bagaimana kalian membaca situasi, bagaimana kalian mengkritisi ya, mengkritisi apa yang terjadi di lingkungan kerjanya itu. Nah, itu ya. Adanya di sini di agenda ketiga. Gitu ya. Nah, nanti ini akan menjadi kebiasaan kita diawali dari pembiasaan, kemudian nanti akan seterusnya. Dimulai dari pembiasaan dan seterusnya sampai dengan kalian menjadi seorang pegawai negeri sipil. Sampai dengan selesainya kalian menjadi seorang pegawai negeri sipil. Atau kalau istilah sekarang purna bakti ya, pensiun. Nah, sampai kalian pensiun nanti, ya tetap diaktualisasikan nilai-nilai ini. Nah, itu ya. Karena apa?
Ini tadi undang-undang ASN mengamanatkan bahwa ada 3 fungsi seorang aparatur sipil negara. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu saja kalian bekerja itu didasarkan pada kebijakan publik. Ya kan? Ketika kalian mengajar, misalnya tugas seorang dosen misalnya, itu kita tidak bekerja istilahnya semau kita, tidak bekerja semau kita, tapi ada yang mengaturnya, itu kebijakan publiknya kan. Ya, biasanya itu dari Permenpan, dari Kemenpan, dari keputusan Menteri Pendidikan Kepala Negara itu ada yang mengatur apa sih tugas seorang dosen itu. Nah, gitu ya. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas-tugas seorang dosen ini sudah memegang atau sudah menjalankan fungsi yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua sebagai pelayan publik. Nah, sebagai pelayan publik, nah tentu saja sebagai pelayan publik, ya itu sudah dibahas juga di agenda kedua kemarin ya. Sebagai pelayan publik, bagaimana kita mengubah paradigma dari seorang PNS itu dilayani menjadi melayani, ya. Nah, oleh karena itu, untuk mengubah paradigma itu, ya maka kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau core value PNS atau core value ASN. Diharapkan nanti kita sebagai aparatur sipil negara itu bisa membangun employer branding ASN. Ada yang tahu apa employer branding ASN kita? Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Oke. Nah, kemudian yang fungsi ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, nah stressingnya ini bisa di agenda pertama ini. Jadi di agenda pertama ini dengan ditanamkannya nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai wawasan kebangsaan, diharapkan nanti akan membangun integritas. Kalian akan membangun integritas di mana kita bukan sebagai pemecah belah bangsa, tapi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, oke. Nah ini konsep pembelajaran Latsar kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke agenda ketiga. Kita masuk ke agenda ketiga. Apa sih amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini? Nah, gitu ya. Jangan sampai nanti kalian bingung. Ini belajar agenda ketiga nih apa sih tujuannya apa gitu? Apa ya? Amanahnya apa gitu. Nah, agenda ketiga ini ya, membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Ya, untuk jadi ada ada 2 poin yang dipelajari yang diamanahkan dari agenda ketiga ini, yaitu yang pertama apa? Ya, bagaimana kita seorang ASN ini menjalankan tugas kita sebagai ASN. Dan bagaimana yang kedua, kita melaksanakan tugas kita dengan menggunakan perspektif smart ASN, ASN yang smart. Ya, oke. Oleh karena itu, mata pelatihan agenda kedua ini itu ada 2. Ya, mata pelatihan agenda ketiga ini ada 2. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua itu smart ASN. Amanah apa yang dibawa oleh manajemen ASN? Oke. Jadi manajemen ASN ini membekali peserta dengan pengetahuan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik, sistem merit dan dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya. Kemudian smart ASN itu membekali peserta dengan kecakapan digital. Ya. Dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sekarang ini, maka mau tidak mau kita sebagai seorang aparatur sipil negara harus beradaptasi sesuai dengan core value ASN itu. Kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini amanah yang dibawa oleh mata pelatihan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Baik, apa yang diharapkan setelah kalian belajar dari agenda ketiga ini, ya? Oke, untuk manajemen ASN yang diharapkan itu peserta pelatihan dasar itu mampu memahami kedudukan, peran dan hak kewajiban, kode etik, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya, itu tujuannya. Kemudian smartnya, hasil banyak diharapkan smart ASN mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar dalam perspektif literasi digital. Jadi bagaimana seorang aparatur sipil negara itu harus
punya digital skill ya, atau dia punya kemampuan literasi digital yang mumpuni. Oke, tapi kalau saya yakin ini ya, kalau peserta Latsar ini rata-rata ini dari gen milenial ya, kelahiran tahun 90-an akhir dan kemudian juga kelahiran tahun 2000-an ya. Ya gitu. Ya, yang paling dekat itu ya generasi Z, Gen Z itu ya. Oke, itu yang paling dekat ya dengan teknologi. Kalau kalian mungkin ada yang masih masuk ke gen milenial ya, kelahiran tahun 2000-an atau awal akhir-akhir 90-an. Ya. Oke. Tuh, oke. Beda dengan saya. Kalau saya dari gen kolonial. Iya, dari zaman kolonial. Iya, di mana saya menikmati waktu di kampung dulu, ya belum tidak ada listrik, gitu, masih pakai petromak, gitu, ya nonton TV rame-rame, gitu, TV-nya pakai aki, ya, baterai ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini hasil belajar yang diharapkan dari manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, sekarang kita lihat materinya apa sih yang ada, ya. Ini ada di modul dan juga ada ini yang diamalkan dalam kurikulum pelatihan dasar di manajemen ASN itu ada 3 poin: kedudukan, peran, hak dan kewajiban kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN sendiri. Ya. Kemudian di Smart ASN itu ada empat materi pokok, ada literasi digital Smart ASN, kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital, dan studi kasus literasi digital. Dan ini saya yakin bahwa kalian sudah mempelajari ini di modul yang kalian pelajari di saat belajar self learning atau di MOOC. Oke. Sudah lihat modulnya? Modulnya sudah lihat, modul 2 ini, manajemen ASN dan Smart ASN. Sudah? Sudah lihat belum? Sudah ya? Sudah dibaca? Belum? Sudah. Ada yang sudah ngeprint? Ada yang ngeprint modulnya? Nah ya? Oke, bagus. Ya, nggak apa-apa itu, karena sekarang kan sudah kecenderungannya ke paperless ya. Ya, jadi ke paperless gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini materi yang ada di yang diamanatkan kurikulum untuk 2 mata pelatihan di agenda ketiga. Oke, sekarang kita lihat mata pelatihan yang pertama. Mata pelatihan yang pertama itu manajemen ASN, ya, manajemen ASN, di mana dibagi dalam 3 poin. Ada ketentuan umum, ada manajemen ASN dan manajemen P3K. Bahwa kita tahu bahwa ASN itu terdiri 2, ada PNS dan ada P3K. Oke, sekarang kita lihat di ketentuan umumnya, ya. Mungkin itu bisa dipelajari ya, bisa dibaca sendiri azas-azas ASN itu apa, prinsipnya. Nah, nilai dasar yang berakhlak itu, ya. Kode etik dan kode perilaku itu ada di Undang-Undang ASN, di mana kode etik dan kode perilaku itu mencerminkan nilai dasar yang di atasnya itu, ya. Oke, ada jenis ASN ya, apakah dia pusat, apakah pemerintah daerah, kayak saya pemerintah daerah, ASN pemerintah daerah, Pemda. Kalau kalian ASN vertikal ya, pusat ya. ASN di Kemendikbudristek kan, di kementerian kan. Oke. Kemudian statusnya, kedudukannya, dan fungsi, peran dan tugas jabatan ASN, hak dan kewajiban kelembagaan, dan terakhir sistem merit. Ya, ini dengan waktu yang singkat ini kayaknya agak susah kita kalau mau menjelaskan seluruhannya. Tapi kalau kemarin sebelum blended ini di klasikal, ini diajarkan selama 9 jam pelatihan manajemen ASN ini. Ya, oke, jadi waktunya banyak untuk kita bahas satu-satu, azas ASN itu apa, prinsip itu apa, ya. Oke. Tapi ada yang menarik di sini, itu yang ada tanda biru, ya, sistem merit. Ya, meritnya pakai T ya, jangan pakai D. Bukan merit, are you married itu bukan, itu are you married gitu ya, pakai D ya. Are you married? Tapi ini merit. Ya, oke. Silakan ada yang bisa berpendapat yang sepanjang kalian ketahui, yang sepanjang kalian pelajari, misalnya di modul manajemen ASN itu, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sistem merit dan bisa menyebutkan contohnya. Oke, silakan. Siapa?
boleh raise hand atau langsung berbicara. Silakan. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama dan asalnya dari prodi mana. Silakan. Silakan. Ya, jangan shy cat ya. Jangan malu-malu kucing ya. Kalau dengan saya bebas saja ngomong, silakan ngomong saja. Ya, kita tidak berbicarakan benar salahnya ya, tapi kita ya mencari kesepakatan gitu ya. Oke. Atau mencari kesepahaman, memiliki pemahaman yang sama. Silakan. Apa itu sistem merit dan berikan contohnya. Oke, come on, silakan. Siapa? Oh, saya mulai dari ladies first ya. Ladies first ya. Oke, saya minta coba Rara Ayu Lestari. Oke. What do you think? Atau what is your opinion? Ya, silakan Rara. Skills yang saya baca, sistem merit itu memastikan bahwa di Silakan dulu instansi Rara. tersebut Rara itu, dari mana? oh iya, ya Pak, selamat pagi Pak Alam. Perkenalkan saya Rara Ayu Lestari, saya dari Universitas Jambi, Prodi? Teknik Kimia. Oh, teknik kimia. Oke. Nah, yang Rara pahami atau ketahui tentang sistem merit itu apa, Rara? Sistem merit itu suatu ke apa ya, seperti kebijakan yang diatur untuk mengatur tentang kompetensi kinerja dari pegawai gitu, Pak, di suatu instansi tersebut. Jadi ketika pegawai itu mungkin ingin naik jabatan, itu ada peran yang mengaturnya atau ketentuan yang mengaturnya. Oke, oke. Jadi sistem merit itu misalnya pemilihan jabatan atau perekrutan dari seorang ASN itu ya, itu ada aturan, ada regulasinya menurut Rara ya. Oke, Iya, oke. ada Ada yang bisa evaluasi. menambahkan? Thank you Rara. Ada yang Siap, bisa Pak. ada yang bisa menambahkan? Saya Pak. Silakan, Duano. Oh ya, perkenalan dulu ya. Nama Iya saya dong. Duan Nusantara dari Universitas Jambi, program studi pendidikan matematika. FKIP ya. FKIP, betul FKIP. Pak. Oke. Jadi kalau tadi Mbak Rara tadi kebijakan ya. Jadi kalau saya mungkin kata kuncinya pengolahan ASN tadi berdasarkan aturannya itu mungkin berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan juga kinerja. Oke, oke. Jadi Jadi, contohnya itu kayak contohnya. misalnya eh, untuk naik jabatan itu harus disesuaikan dengan SKP kita gitu ya, atau terus juga untuk eh, jabatan tertentu, jabatan struktural tertentu itu berdasarkan dari eh, kualifikasinya gitu. Atau Oke. juga pemberian insentif itu berdasarkan prestasi kita gitu kan, misalnya di dalam dunia apa dosen lah ya, itu kalau misalnya mau diberi insentif buku itu harus masukkan buku yang dengan syarat tertentu, atau misalnya dapat reimburse untuk jurnal Q1, untuk dapat insentif itu harus ada persyaratan tertentu gitu sih sistemnya. Oke, oke. Baik, thank you. Jadi Duano, panggilannya Duano ya? Iya Pak, 2 November Pak. Oh, 2 November. Saya kira Duano itu nama lain dari satu yes. Satu yes, dua no gitu ya. Gitu kan? Iya, karena saya belajar dari bahasa Inggris. Iya. Sama kemarin di bimbingan saya yang barusan penutupan kemarin hari Rabu itu pelatihan kepemimpinan administrator ya. Jadi pejabat-pejabat yang eselon 2, kepala bidang gitu, sekretaris camat gitu atau camat, sekretaris camat atau apa itu ya. Itu ada bimbingan saya itu namanya Ten Novi. Langsung saya sebut, ini Bapak lahirnya tanggal 10 November. Iya Pak, iya Coach katanya. 10 November, namanya Ten Novi. Kalau ini 2 November ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Duano. Jadi kalau Duano itu regulasi. Nah, Duano mempertegaskan lagi regulasi
dipertegas lagi dalam hal apa? Gitu ya. Jadi didasarkan dalam hal dasar perekrutan atau penjenjangan karir dari seorang ASN itu dasarnya adalah kualifikasi dan kompetensi, kata Duano tadi ya. Kualifikasi dan kompetensi. Jadi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Contohnya tadi misalnya kalau dia mau menduduki jabatan struktural, kalau kita kan fungsional ya, jabatan struktural, misalnya dia sebagai kepala bidang, dia punya kompetensi di situ, dia punya kualifikasinya juga sudah memenuhi syarat. Ya, oke. Kalau kita ke fungsional misalnya perekrutan itu misalnya kalian ini itu kan ada sesuai dengan kualifikasinya kan. Kayak Duano itu ditempatkan di FK Pendidikan Matematika. Kualifikasi pendidikannya itu S1, S2-nya matematika kan. Bener nggak? Bener Betul. kan, Bang? Iya. Atau kamu S1, S2-nya bahasa Indonesia, tapi nggak jadi prodi matematika. Iya. S1, S2, S3 saya pendidikan matematika, Pak. Nah, matematika semua. Oke, makanya itu sesuai. Jadi perekrutan misalnya perekrutan seorang dosen, perekrutan seorang CPNS atau seorang calon ASN itu didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya. Kualifikasi itu dilihat pada saat kalian itu di berkas administrasi kan ada tuh syarat-syarat sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Di kompetensi itu dilihat dari hasil ujian kemarin. Ya. Kalian kan ke ujian kemarin kan pakai kucing itu kan? Pakai kucing kan? Iya, kucing bahasa Inggrisnya apa? Duano. Nanti Pak, iya. Iya, kucing bahasa Inggrisnya Cat, cat cat, kan? cat. Ah, itu maka kalian kemarin waktu ujiannya pakai kucing kan? Iya. Iya. Oke. Nah, merasakan bahwa ketika ujian kan pada saat ujian itu kan langsung ketahuan gitu ya. Apa ya? Apakah dia lulus passing grade atau gimana, rankingnya berapa di tahap satunya, ujian tahap satu ya. Nah, itu sudah termasuk dari sistem merit ya. Ya, sistem merit ya. Jadi bisa ditambah satu lagi yang kata Duano tadi, kualifikasi, kompetensi dan transparansi. Adanya transparansi ya, adanya transparansi. Oke. Tanpa ujungnya tadi tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan, ya kan? Tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan. Oke, mentang-mentang diterimanya misalnya perekrutan dosen untuk di Unja, Nusa Jambi. Ini yang bukan dari orang asli Jambi tidak diterima. Nggak begitu konsepnya Bambang, gitu ya. Iya, jadi oke, jadi ya tanpa melihat latar belakang suku, latar belakang agama, gitu ya, jenis kelamin, oke, latar belakang fisik. Mohon maaf, sekarang kan sudah ada penerimaan yang khusus yang disable, ada kan? Nah, itu kan artinya memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara Indonesia untuk berkontribusi dalam dunia pemerintahan. Kalau kalian dosen untuk berkontribusi khususnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, gitu ya. Oke, itu konsepnya sistem merit. Jadi sistem merit itu dimulai dari perekrutan, kemudian penjenjangan karir, itu bukan asal ini, bukan asal tunjuk, ya, bukan asal pilih. Ya, oke. Ya. Kalau zaman saya dulu belum ada kucing-kucingan kayak gitu. Ya, belum ada kucing-kucingan. Jadi kayak contoh saya kemarin itu saya ikut tesnya dari Kayagung. Kebetulan saya memang daerah situ. Saya orang daerah OI kan. Yang sekarang bisa dari OI. Kalau kalian tahu Layo, lewat dikit lah dari Layo itu. Lewat dikit dari Layo, tapi belum nyampe ke Kayagung gitu. Nah, antara Layo Kayagung disitulah tempat saya. Jadi saya ikut waktu itu masih oke, saya di Kayagung. Ya, kami dalam satu kelas dikumpulkan kayak orang biasa yang manual. Ada soal, kita pilih jawaban, kita kumpul jawaban gitu ya. Oke, ya kita tunggu saja hasilnya gitu. Ya, kebetulan alhamdulillah kemarin pengumumannya di koran, waktu koran Sriwijaya Pos. Saya lihat yang saya pilih betul lulus tapi tidak sesuai dengan formasi yang saya pilih. Saya milihnya guru bahasa Inggris di waktu itu ada SMIK namanya Sekolah Menengah Industri Kerajinan di OKI. Nah, tahu-tahu lulus tapi begitu dapat SK-nya ditempatkan di Sekolah Teknologi Menengah Lubuk Linggau. Gitu. Ya. Jadi tidak itu ya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian kan sesuai dengan pilihannya kan. Kayak Duana memang milih Unja waktu tes itu kan. Ya, begitu nyatakan lulus ya sesuai dengan pilihan. Kalau kami dulu ya
kayak diobrak-abrik lah gitu, kayak apalah gitu ya pokoknya. Tapi ya alhamdulillah lulus gitu ya. Oke. Baik, nah itu ya. Nah, contoh yang disebutkan dua anot tadi itu contoh yang penjenjangan karir. Penjenjangan karir. Ini sudah berlaku sistem merit ini ketika kalau kita termasuk di kementerian juga kayak kalau misalnya untuk kan kita nih kalau pejabat di struktural itu kan ada penjenjangannya kan dimulai dari namanya pejabat pengawas ya staff, kemudian atasnya pejabat pengawas, kemudian pejabat administrator, kemudian jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan pimpinan tinggi pertama kalau kami di Pemda ini biasanya kepala dinas atau kepala badan. Nah, kepala badan. Nah, itu sudah dilihat sistem merit itu ya sudah dilaksanakan pada saat pengangkatan kepala badan atau pengangkatan pejabat eselon 2. Eselon 2. Nah, itu tidak serta-merta kepala daerah bisa langsung mengangkat ini sini, ini ke sini enggak, tapi harus diadakan semacam asesmen. Artinya apa? Dibuat pengumuman terbuka dulu, misalnya kita di pemerintah Kota Lubuk Linggau misalnya, ada pengumuman terbuka untuk seluruh ASN, PNS yang ada se-Indonesia Raya ini, nah, dibuat pengumuman bahwa buka peluang untuk mengisi jabatan kepala dinas ini misalnya. Ini ada berapa kepala dinas itu. Silakan kalau yang berminat silakan untuk mengajukan untuk mengikuti seleksi. Nah gitu, membuat permohonan ke Pemkot misalnya nanti akan diseleksi. Nah, seperti itu. Itu sudah menerapkan sistem merit. Beda kalau dulu kan biasanya dari atas tunjuk-tunjuk saja ini jadi kepala dinas ini, Pak dinas ini. Nah, kalau sekarang tidak bisa lagi. Ya, harus ada asesmennya, harus ada calon kepala dinas itu harus paparan, kemudian harus ada tes tertulisnya. Sama kayak kalian juga tesnya. Pakai kucing-kucing itu. Ya, pakai CAT juga. Nah, seperti itu. Nanti hasil itu nanti akan siapa nanti yang akan layak untuk menduduki jabatan itu. Nah, artinya dia berdasarkan kompetensi seperti kata dua anot tadi. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan ke kolom kedua, kotak kedua dan ketiga ini. Mungkin kita bisa sekaligus saja, ya. Oke, ya. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan saya. Coba kalian lihat kedua kotak itu ya, ada manajemen PNS dan ada manajemen P3K. Oke. My question, pertanyaan saya, apa sih yang membedakan manajemen ASN dan manajemen manajemen PNS dan manajemen P3K ini? Silakan. Saya Pak Guntur. Ya, silakan Guntur. Kenalkan diri Guntur. Ya Pak, perkenalkan nama saya Guntur Pragustiandi, saya alumni Unsri Pak, S1 Unsri, S2 Unsri juga Pak. Jadi dosen di Unsri. Prodinya apa? Iya, dosen di Prodi Biologi MIPA. MIPA Biologi. Biologi, ya. Ya. Baik Pak, terkait perbedaan tadi, mungkin bisa dari slide. Itu yang pertama terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pak ya. Oke, ya. Kemudian, Di mana itu? di poin berapa ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Iya Pak. Oke, poin 10. Apa yang membedakan? Satu itu saja, ada apa-apa? Lihat dari satu saja. Satu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Apa yang membedakannya? Gimana manajemen? Ya pensiunnya Pak. Kalau P3 kan tidak ada pensiunnya. Karena kan terkait perjanjian kerja per 5 tahun. Kalau di kami per 5 tahun itu Pak, yang P3K. Oh gitu. Dia memang beda kayak PNS, P3K itu bisa diberhentikan kapan saja Pak. Sebenarnya PNS juga bisa. Tapi kalau yang ini memang harus ada apa ya? Kayak rekomendasi Pak dari pimpinan untuk perpanjangan kontraknya untuk P3K. Oke, thank you Guntur. Iya Pak. Ya, jadi Guntur melihatnya bahwa di manajemen ASN itu ada manajemen jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ada pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS. Sedangkan di manajemen P3K, kata Guntur itu tidak ada ya. Betul? Tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kenapa? Karena P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Makanya tidak ada manajemennya, tidak ada pengelolaannya. Nah, gitu ya. Oke. Dan yang kedua, Guntur melihatnya dari pemutusan hubungan. Ini di sini kalau di manajemen PSS itu ada manajemen disiplin dan pemberhentian. Nah, kalau di manajemen P3K itu ada manajemen pemutusan hubungan perjanjian kerja. Oke. Yang membedakannya itu tadi. Jadi karena dia
ada perjanjian kerja, bisa jadi seperti kata Guntur tadi ya, bisa 5 tahun atau 3 tahun gitu. Itu diputuskan dulu kontraknya gitu ya. Perjanjiannya diputuskan dulu, baru bikin baru lagi seperti kata Guntur tadi. Tapi kalau untuk manajemen PNS ini ada pemberhentian, itu ada pemberhentian memang dia berhentikan, tidak bisa diberhentikan masuk lagi gitu ya. Diberhentikan ditarik lagi jadi PNS ya bisa. Nah, kenapa yang manajemen PNS itu manajemen pemberhentian itu disandingkan dengan disiplin. Apa? Nah, itu kan karena ada hubungannya, ya. Karena disiplin PNS itu nanti dampaknya ke pemberhentian, ya, gitu ya. Makanya dijadikan dalam satu pengelolaan disiplin dan pemberhentian. Ya, rata-rata itu yang diberhentikan itu kebanyakan yang memang melanggar disiplin kan, melanggar disiplin. Ya mungkin dia tidak melaksanakan tugas selama berapa bulan gitu ya. Artinya meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas itu. Jadi hubungannya ke situ, ke pemberhentian. Ya. Oke. Ada bisa yang menyebutkan lagi apa yang membedakan antara manajemen PNS dan manajemen P3K? Saya Pak, Ya, izin. silakan. Silakan diri dulu. Nama saya Husnul Hamdi Pak, Hmm. dari program studi fisika Unja, Universitas Jambi. Kemarin di kelompok 3 ada juga sih dari fisika. Siapa namanya? Husnul? Yang saya masuk kemarin ada juga tuh. Oh, dia pendidikan fisika, bukan fisika. Kalau Husnul Fisika. MIPA ya. Hamdi Iya, MIPA ya. di Sainteknya Pak. Oh ya, Sainteknya bukan di FKIP-nya. Oke. Lanjut Iya. Hamdi. Menurut Hamdi Pak gimana? Budi, Oh Pak Budi ya? Oh iya benar-benar. Ya fisika kan? Iya. Pendidikan fisika Pak. pendidikan fisika Iya, Pak. Di FKIP pendidikan beliau. fisika ya. Kemarin dengan saya itu agenda keduanya. Saya. Iya. Oke. Lanjut Hamdi. Menurut Hamdi apa yang membedakan? Sebagaimana tadi dari sistem merit di awal itu kan ada pola perekrutan ya Pak. Ya. Saya mungkin mengkaji dari awal dulu Pak. Dari segi pola perekrutan, pertama PNS dan P3K sebenarnya sistemnya hampir sama, di mana mengikuti program seleksi juga menggunakan metode kucing yang seperti Bapak sampaikan tadi. Kucing. Meong ya. Jadi ada SKD dan SKB juga. Kemudian setelah itu dari segi setelah itu Pak, setelah diterima gitu ya Pak. Nah dari jalur CPNS sendiri itu kan jalurnya semuanya harus mengikuti aturan sesuai dengan aturan sudah ada. Sedangkan P3K ada syarat tambahan khusus, sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya dari segi persyaratan masuknya. Kemudian yang kedua juga ada juga persyaratan P3K khusus. Jadi ada syarat tambahan lagi yang diberikan kepada P3K. Dalam artian sebenarnya kalau dari yang saya lihat dari peraturan tersebut adalah menjaring atau menerima tenaga kerja yang selama ini sudah bekerja di institusi tersebut, baik itu yang kita katakan sebagai pegawai kontrak sebelumnya untuk diangkat sebagai ASN dalam hal ini. Nah, dikarenakan mungkin dari segi batas usia yang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan PNS, yaitu syaratnya kan 35 kalau saya tidak salah untuk dosen, sehingga P3K ini ada yang sudah berusia lebih, sehingga mereka juga harus diberikan proteksi khusus terhadap jabatan yang dibuka ini. Maka dibukakanlah jabatan untuk P3K. Itu dari segi persyaratan dan penerimaan atau rekrutmen. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Duano juga di kolom chat ini, saya juga sepakat bahwasanya kalau kita yang dari PNS harus menjalani masa uji coba dulu yang namanya CPNS. Jadi kita menerima dulu nih gaji atau hak kita sebesar 80%, sedangkan yang P3K langsung dianggap atau diangkat jadi 100%. Kalau yang dosen nih Pak ya, yang saya pahami. Kemudian setelah itu, setelah dapatkan tunjangan 100%, mereka juga langsung mendapatkan fungsional. Sedangkan kita harus menjalani proses terlebih dahulu ya. Artinya kita sebagai calon pegawai negeri sipil dulu, belum langsung ke PNS. Kemudian yang kedua, dari segi jaminan pensiun, saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi, kalau jaminan pensiun PNS berhak mendapatkan pensiun, sedangkan P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun setelah kontraknya berakhir. Kemudian setelah itu Pak, dari pola karir dan promosi. Kalau PNS memiliki jalur karir yang lebih panjang dan memiliki kesempatan mendapatkan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Misalkan kalau dari segi dosen, dari segi fungsionalnya dari asisten ahli nanti bisa diangkat setelah itu ke lektor
lektor kepala dan seterusnya. Sedangkan dari yang saya pahami dan teman-teman saya juga diskusi ketika kami bertemu, untuk P3K jalur karirnya itu tuh ketika mereka diangkat jabatan fungsionalnya sebagai asisten ahli, ya mereka tetap asisten ahli dulu selama 5 tahun misalkan jangka waktunya. Setelah itu ketika ada pembukaan kembali, apakah nanti diangkat atau ditambahkan jadi lektor ya tergantung nanti formasi atau ketersediaannya, begitu Pak. Sedangkan PNS itu memiliki waktu-waktu tertentu untuk naik jabatan. Kemudian selanjutnya dari segi masa kerja. Kalau masa kerja PNS ini diangkat seumur hidup sampai pensiun. Kalau dosen berarti ya usianya sampai 65. Sedangkan kalau P3K itu diangkat paruh waktu yang diperpanjang per kala waktu tertentu gitu Pak. Ya mungkin itu yang saya ketahui perbedaan dari manajemen perekrutan, kemudian pola karir dan juga hak dan kewajiban. Oke, baik. Terima Pak kasih Arief. pada Hamdi. Iya. Ya, jadi Hamdi melihatnya dari manajemen pengadaan penumpang ya. Yang bagian tempat Bam ya, Bam. Oke. Ya, jadi Hamdi melihatnya dari pengadaan ya. Dari pengadaan, di manajemen pengadaan ada membedakan antara manajemen PNS dan manajemen P3K. Di mana kalau di pengadaan atau rekrutmen kata Hamdi tadi sama aja ya. Atau pengadaan di sini ya kalau untuk PNS itu ya memang dia memang fresh ya, memang yang baru, yang memang baru ada, memang baru di situ, baru di tempat tersebut gitu ya. Dalam arti kata untuk pengadaan ini dia tidak harus mengabdi dulu seperti di manajemen P3K gitu ya, di pengadaan manajemen P3K. Kalau kita lihat misalnya kalau mungkin di tempat kalian sudah tempat Bapak-Bapak Ibu ini kan mungkin ada yang P3K dosen ya. Oke. Nah, jadi yang dikatakan Hamdi tadi itu tadi dia harus mengabdi dulu situ sebagai tenaga honorer, kemudian akan masuk. Ada database-nya juga ya kalau dosen itu ya. Ada semacam database itu ya. Kalau di kesehatan kan ada itu. Kalau di sekolah-sekolah itu kan ada yang database Dapodik apa namanya. Masuk ke situ dulu. Artinya dia memang resmi dia terdaftar di situ ya. Baru dia bisa ikut. Nah, kemudian dari segi rekrutmen juga benar itu Hamdi ya. Tidak ada batasan umur, tidak ada batasan umur ya. Seperti katakan Hamdi tadi. Tidak ada batasan umur. Misalnya kalau kita bandingkan ketika seleksi pengadaan atau rekrutmen PNS itu ada batasan umur maksimal 35 misalnya. Ya, oke itu dari segi pengadaan. Kemudian dari pangkat dan jabatan dia apa satu lagi yang penggajian tunjangan ya sudah mendukung yang dikatakan oleh Guntur tadi ya, penggajian dan tunjangan juga disiplin jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Tadi pola karir ya, pola karirnya tadi yang dikemukakan oleh ini tadi ya, enggak salah oleh si Hamdi tadi ya. Pengembangan karirnya bagaimana pengembangan karirnya juga berbeda antara PNS dan P3K. Oke, ya. Dan tadi ada yang dikatakan Hamdi itu juga tadi di PNS ini itu ada masa percobaan, ya, masa percobaan. Nah, masa percobaan itu disebut dengan CPNS. Oke, makanya kata Duano tadi 80% memang benar karena masih masa percobaan. Ibaratnya kalau di kalian kerja di swasta itu masih magang dulu lah gitu ya. Iya kan? Iya kan betul kan? Kalau magang itu kan yang mungkin ada yang sudah pengalaman kerja di swasta ketika misalnya dia training ya istilahnya ketika dia 3 bulan atau training itu kan Probation, Pak. apa namanya Rahma? Probation. Gitu ya. Yang awal kerja itu ya Rahma ya. Ya, Iya. itu ya. Itu biasanya kan enggak 100% kan diterima gajinya kan. Nah, itu sama di CPNS juga tuh ya. Itu karena dianggap itu di masa percobaan. Nanti kalian akan mengikuti misalnya syaratnya itu mengikuti latsar ini. Nanti hasil latsar ini itu bisa menentukan apakah kalian lulus atau tidak masa percobaannya. Oke, ya. Lulus atau tidaknya lulus masa percobaan itu ya salah satunya dilihat dari
keberhasilannya mengikuti pelatihan dasar ini, pelatihan dasar PNS. Karena di pelatihan dasar ini penekanan kepada bagaimana seorang PNS itu melaksanakan tugasnya, ya. Bagaimana seorang PNS itu paham tentang tugasnya, bagaimana seorang PNS itu melaksanakan tugasnya. Nah, tadi yang dijiwai oleh core value ASN. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu Hamdi Duono ya. Jadi kalau CPNS-nya ada masa percobaan. Jadi kalian ini masih masa percobaan ini, ya. Makanya kan biasanya kalau kami di Pemda itu kalau masa percobaan itu biasanya kadang-kadang awal minggu hari Senin harus apel gitu. Kalau kami karena kota mungkin ya kumpul apel di kantor wali kota gitu kan. Itu mau dilihat kedisiplinannya kan gimana keseriusannya kan. Nah, itu apel gitu. Ya. Oke, jadi itu dilihat dia ada masa percobaan. Nah, masa percobaan itu cuma 80%. Sabar Duano ya. Nanti kalau selesai latsar dianggap layak, nggak lagi masa percobaan, hilang nanti C-nya. Nah, kalau sudah hilang C-nya 100%. Ya. Oke, tapi pesan saya kalau sudah 100%, tolong SK-nya jangan disekolahkan ya. Cukup kalian yang sekolah lagi ya. Biar pintar, Pak. Biar pinter. Iya, jangan ini SK-nya ini begitu 100%, kuliahnya di mana? Ke Bank Sumsel Babel kuliahnya, di Bank Mandiri kuliahnya. Ngambil apa? S2 5 tahun gitu. Jangan ya. Jangan deh ya, jangan. Ya. Oke. Oke ya. Ya gitu, itu intermezzo saja sih, selingan saja. Jadi itu ya Duan ya. Jadi kenapa dia 80% itu tadi dia. Kalau P3K seperti kata Hamdi tadi ya tidak ada masa percobaan. Cuma dia yang dikatakan si Guntur tadi ada masa kontraknya berapa tahun dia tidak ada masa percobaan. Artinya apa? Dia terima gajinya full kalau kita lihat dari gajinya tadi yang ditanyakan Guano tadi. Tidak ada 80%, ya kan? Ya udah. Oke, mungkin bisa ditanya nanti kawan-kawan yang P3K nggak ada 80%. Oke, tapi dia pakai level kayaknya. Ya. Oke, berdasarkan kualifikasinya. Oke, gitu ya. Jadi tidak ada masa percobaan. Tapi sebenarnya P3K ada juga yang kayak kalian latsar namanya orientasi. Ya, orientasi nilai dan perilaku. Ya, nilai sama dia orientasi, tapi dia tidak lama dia. Tidak lama. Tidak sampai kayak kalian berbulan-bulan gitu. Kan ini kan bisa jadi lebih dari 2 bulan kan. Bayangkan saja belajar mandiri sampai 10 hari ya belajar mandiri kemarin. Oke, latsar ini yang daring ini berapa hari nih? Sampai seminar nanti 23 atau berapa itu? 18 ya, 18 hari. Belum yang sebulannya 30 hari, masuk lagi nanti seminggu gitu ya. Oke, kalau yang P3K orientasinya enggak lama. Dia hanya orientasi, tahu kan orientasi kan pengenalan saja. Oke. Oke, baik. Ya, itu tadi yang membedakan antara manajemen P3K dan manajemen PNS ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti kita bisa sambil jalan saja, kita sambil diskusi kalau ada yang mau disampaikan tentang hal ini. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, materi pelatihan yang kedua adalah itu tadi ya, Smart ASN ya, Smart ASN ya, itu. Dimana kalau kita lihat modulnya itu ya, modulnya itu cuma 3 tadi bahasanya ya. 3 bahasanya ada literasi digital, berbicara tentang ya pengertian siapa yang dimaksud dengan literasi digital dan sebagainya itu ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua ada pilar literasi digital. Oke, dan yang ketiga implementasi literasi digital dan implikasinya. Nah, kalau ya, jadi ini kalau saya lihat modulnya itu ya banyak juga berbicara tentang teori-teori ya, terutama lagi di bagian pertama tentang literasi digital. Oke, sepanjang yang kalian pahami apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Ada yang bisa berkomentar, memberikan masukan, saran atau pendapatnya? Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital itu? Silakan. Saya boleh, Pak. Oh, silakan Rama. Kenalkan diri lo Rama ya. Perkenalkan, Pak, saya Rahma Amalia, dipanggilnya Amel, Pak. Oh, Amel panggilannya. Iya, dari Prodi Teknik Kimia Unja.
Kawan si itu tadi ya, bukan? Iya, Rara, Kak Rara. Oh, Bu kawan Rara. Rara. Nggak Iya, bosan kok ketemu Rara, satu kelompok, udah ketemu di kampus. Jangan berantem ya kalian berdua ya. iya, Pak. Oke, gimana Mel? Silakan Oke, Mel. jadi literasi digital itu kalau menurut saya adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital, Pak, Oke, secara efektif, efisien, ataupun kritis dalam keadaan sehari-hari. oke, Baik oke, itu akses informasi, evaluasi, dan lain-lain. oke. Itu Mel ya. Iya, ada yang bisa menambahkan pendapat Amel? Mungkin boleh, Bang. Ya, silakan. Kenalkan diri dulu ya. Saya Anasari dari Universitas Bengkulu, Prodi PGSD. Eh, yes. Bukan PG PAUD ya. Kemarin yang saya masuk ada PG PAUD, tuh angkatan 7. Kan, Mbak, PGSD. Iya, di Unip Yin kita. Yin kayak kalau yang kemarin Pak. Ya, Yin Yin. Ya, Yin Yin. Ya, silakan. Mungkin menambahkan dari Bu Amel tadi, memang di mana literasi digital ini kemampuan kita untuk bermedia digital di sosmed ataupun apapun dengan memperhatikan etika berdigital dan ada budaya-budaya serta aturan yang berlaku, Pak. Oke, ya. Ada bicara budaya, ada bicara tentang etika ya. Ya, Ya, Ratna ya. ya, Pak. Oke. Ada dua teman saya S3 kemarin, Ratna dari PGSD Unip, Ibu Reni bukan, Pak? Ibu Dalifa dengan Oh, Ibu Neza. Neza, ya. Serem, Pak, ininya, wisudanya, Pak. Enggak, saya 2023. Saya itu Bu Neza, saya itu Bu Dalifa kalau enggak salah. Urutannya. Iya. Mm-mm. Iya, itu teman-teman teman satu angkatan kuliah kemarin. Oh, ya. Itu Mm-mm. satu prodi sama saya, Satu Pak. prodi ya. Oke, Ya, sampaikan salam saya ya. ya, baik, Pak. Besok kalau ke kampus, saya sampaikan. Ya, kalau kalau Bu Neza itu panggil saya Yai karena saya kenal dengan Tommy, suaminya, anaknya. Jadi kan kenal gara-gara gue kenal kan. Oh, Jadi sudah saya anggap cucu anaknya itu, makanya dia panggil Yai. Kalau bahasa Palembang ya itu kan kakek. Gitu. iya, Iya. iya, Pak. Oke. Oke, itu sekilas info. Iya. Baik, terima kasih Amel, terima kasih Ratna. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi, yang kita ingat itu, apalagi Ratna nih orang PGSD, pasti tahu. Sekarang kan lagi digalak-galakannya kemampuan literasi dan numerasi di sekolah dasar ya Ratna ya. Betul kan? Iya. Iya, betul, Pak. Jadi literasi itu kemampuan bagaimana dia membaca dan memahami si bacaan. Kira-kira gitu Ratna ya. Iya, Bukan benar, Pak. hanya bukan hanya bisa baca kalau anak SD, tapi dia juga paham apa yang dibaca. Iya, Nah, dikaitkan dengan digital itu kembali ke Amel tadi. Jadi bagaimana dia membaca dalam hal ini bagaimana dia memahami. Nah, gitu ya. Bagaimana dia memiliki kemampuan yang mumpuni tentang digitalisasi ini. Ya, tentang dunia digital ini. Nah, gitu. Jadi yang dipertegas lagi oleh si Amel tadi ya bahwa bagaimana literasi digital ini bagaimana kita memiliki ya kalau membaca bukan membaca digital lebih dalam aspek lagi bagaimana kita memahami dan menggunakan juga mengelola. Nah, seperti kata Amel tadi ya, kita tahu, kita paham dan juga kita bisa untuk mengelolanya itu. Nah, gitu, mengelola digital kegiatan kita dalam bentuk digital ya tadi. Ya. Oke, jadi itu literasi digital. Nah, ke urgensinya untuk seorang ASN itu apa? Ada yang bisa ngasih pendapat? Urgensinya seorang ASN itu harus memiliki literasi digital itu apa? Urgensinya. Silakan. Ada yang bisa berpendapat? Nah, saya Pak Ya, Raisa, Pak. Raisa, kenalkan diri dulu. Kalau Raisa pertama dari ngomong, Unja. kenalkan diri dulu biar saya. Saya Raisa Sepina dari Prodi TIP Unja, Pak. Apa PIP? Teknologi Industri Pertanian. Oh, oh, TIP, Teknologi Industri Pertanian. Di Fakultas bukan Pertanian, Pak. THP ya beda ya? Beda. Ya. Nah, Kalau THP eh, itu suka kasih PHP ya gitu ya. Lanjut Raisa. iya, Iya. baik. Terkait urgensi, kenapa kita perlu melek digital ya, Pak? Perlu menerapkan literasi digital ini. Karena terutama kita sebagai seorang dosen, kita kan dihadapkan dengan
arus informasi dan juga teknologi yang begitu pesat pada saat ini kan. Nah, apalagi seorang dosen itu kita dituntut untuk menguasai berbagai bahan teknologi untuk mengajar, misalnya dengan Ya. materi slide dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita dituntut untuk membuat materi dengan berbentuk video. Nah, Ya. jadi kan kita apabila kita tidak melek digital, kita akan tertinggal. Bahan ajar kita akan usang gitu. Jadi mahasiswa juga, apalagi mahasiswa sekarang kan dari lapisan-lapisan yang udah kenal banget dengan digital ya. Nah, kalau kita sebagai dosen sendiri nggak bisa menerapkan literasi digital ini, ya kita bakal tertinggal dengan mahasiswa kita gitu, Pak. Oke. Oke, Raisa. Saya tadi mengharapkan Raisa sebelum memberikan pendapat nyanyi dulu kali kedua ya. Nggak bisa Kali nyanyi, Pak. kedua. Gitu. Atau duet dulu nanti dengan siapa, Amel tadi ya. Iya. Kalau Raisa kan duetnya dengan ini kan Isaya. Isaya. Siapa? Di sana. Isana, Isaya itu rempong ya. Iya gitu. Oke, baik. Ya, bagus sekali Reza. Jadi kenapa ini hubungannya, yang dikatakan Reza tadi hubungannya dengan core value ASN itu hubungannya ke nilai adaptif. Benar ya? Kemarin kan Iya, belajar ada. ada tentang adaptif kan. Nah, bagaimana seorang ASN itu dia beradaptasi dengan perubahan. Nah, tadi Raisa mengatakan kemajuan teknologi ini ya harus kita hadapi, kita sikapi, bukan kita menjauh kira-kira gitu ya Raisa. Jadi bagaimana misalnya hubungannya misalnya ASN dosen itu, bagaimana seorang ASN dosen itu bisa memanfaatkan ini dalam melaksanakan pekerjaannya. Tadi dikatakan oleh Raisa tadi contohnya misalnya menggunakan media pembelajaran berbasis digital gitu ya gitu atau menggunakan aplikasi-aplikasi AI dalam pembelajaran itu juga menunjukkan bahwa kita melek digital tadi melek digital atau kita memiliki kemampuan literasi digital ya. Oke, jadi jangan kita merasa asing atau kita merasa apa ya anti lah berarti dengan kemajuan teknologi informasi ini harus kita hadapi, jangan kita hindari. Nah, jadi hubungannya ke kalau di Raisa ketika seorang dosen tadi ya kita seorang dosen ya jangan kalah lah dengan mahasiswanya. Mahasiswanya bisa misal mengedit video yang bagus ya kita juga harus bisa. Nanti apa manfaatnya? Seperti kata Reza tadi bisa digunakan menjadi media pembelajaran. Misalnya Reza mau menjelaskan tentang industri pertanian apa misalnya, pengelolaan apa misalnya contohnya. Pengelolaan ya kalau industri pertanian itu contoh. Atau misalnya pembuatan apa mesin giling padi, mungkin ada inovasi terbaru gitu ya. Jadi itu jangan sampai kalah lah kita dengan yang Gen Z sekarang ini. Yang mereka itu rata-rata sudah melek digital semua gitu ya. Oke. Raisa sudah berkeluarga, sudah ada anak. Sudah, Bapak, sudah ada anak. Umur berapa Raisa? 10 bulan. Oh, 10 bulan ya, belum ya. Biasanya kalau anak-anak yang umur 3 tahun, balita itu 3 tahun, 5 tahun, biasanya kadang-kadang pintar dia dengan kita ya, dengan HP kan. Kalau kita kan, iya, kita kadang-kadang kita, oh ini gimana? Kok dia bisa tahu gitu ya. Nah itu, artinya generasi sekarang memang sudah terlalu dekat dengan ini ya. Oke, dengan teknologi. Dan itu kita sebagai ASN itu harus menyikapi urgensinya itu ya. Jadi kita itu harus memanfaatkan. Jadi seorang ASN itu bisa memanfaatkan teknologi informasi kemajuan ini dalam mempermudah pekerjaannya. Seperti kata Reza tadi, ketika dalam mengajar atau misalnya ketika kita melakukan penelitian gitu. Tapi saya yakin kalau kalian sudah dekat yang dengan istilah Mendeley gitu ya, tentang untuk citasi mungkin sudah dekat ya, sudah paham lah gitu ya. Oke. Jadi bisa kita melacak nanti ketika misalnya kita jadi pembimbing kita tahu oh ini mahasiswa ini plagiasi atau enggak gitu. Nah, gitu ya. Bisa paham. Nah, kita harus tahu ya. Jangan sampai kebobolan kita rupanya mahasiswanya plagiasi ternyata ya sudah kita bimbing ternyata dia ada plagiasinya tinggi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita juga harus mengikuti ya. Makanya saya walaupun dari zaman kolonial ya akun media sosial saya banyak, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok gitu ya. Dan tujuan saya bukan untuk ini, tujuan saya apa ya? Memahami tadi, mengikuti kemajuan. Jadi begitu saya ngajar, oh saya tahu, oh gitu. Jangan sampai nanti peserta, oh Pak ini tidak tahu dengan istilah ini gitu. Karena dulu saya juga seorang dosen. Saya dulu juga seorang dosen, jadi ngajar mahasiswa juga di perguruan tinggi swasta dulu.
ya di Lubuk Linggau ini ada beberapa universitas atau sekolah tinggi yang pernah saya ajar itu gitu. Jadi saya harus masuk ke dunianya, ke dunia anak muda. Kalian juga ya masuk ke mahasiswa, ketika mengajar mahasiswa itu masuk ke dunia mahasiswa itu akan lebih mudah. Artinya kita pahami istilah-istilahnya ketika kita mengajar atau cara-caranya yang sekarang yang misalnya lagi viral kita masukkan itu kan itu biasanya mahasiswa lebih mudah menangkap gitu ya. Nah, gitu. Jadi dengan kita misalnya kita pun ikut ada media sosial dan kita paham tentang itu salah satu bentuk perwujudan dari literasi digital yang kita punya gitu. Ya. Oke, thank you Raisa dan memberikan pendapatnya. Saya lupa ya. Biasanya saya kalau yang saya sudah memberikan pendapat, sudah ngomong, biasanya saya kasih penghargaan. Ya, penghargaan saya itu tepuk salut. Jadi kata saya misalnya yang terakhir Raisa, misalnya untuk Raisa, tepuk salut. Tepuk salutnya gini ya, tepuk salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. 2 jempol. Oke, sama-sama kita ya. Untuk semua yang sudah memberikan pendapat tadi dari awal tadi sampai Raisa ini, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kalau pagi kita masih tepuk salut ya. Kalau siang tepuk pipi kita. Ya, tepuk pipi atau tepuk bangun. Tepuk bangun. Bangun, bangun. Nah, kalau siang kan biasanya ngantuk kan. Bangun, bangun. Itu. Tapi kalau pagi kita masih tepuk salut. Oke, baik kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Ya, sebelum saya memaparkan tugas asinkronus, sedikit saya senggol ya. Ya, senggol aja. Ibarat kalau makan tuh nyicip ya. Kalau ketemu Palembang nyicip. Ya. Oke, kalau Duano nyicipnya sepiring itu Duano, bukan nyicip namanya itu makan gitu ya. Ya Duano yang mana Duano tadi? Ya. Oke, saya senggol tentang rancangan aktualisasi. Apa yang akan kalian buat nanti di agenda keempat ketika habis belajar agenda ketiga kan belajar aktualisasi kan? Nah, gitu ya. Nah, saya tidak menceritakan ini alur pikir ini nanti biar coachnya nanti Bu Tuti nanti yang menceritakan ini. Saya hanya melihat, saya hanya menggambarkan di mana sih posisi agenda ketiga ini dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, gitu ya. Tadi yang sampai kalian bertanya nih, oh, untuk apa kita belajar agenda ketiga? Untuk apa kita belajar agenda 1? Mungkin kalian sebagai dosen biasanya gitu ya. Artinya gini, ke mahasiswa, biasa kalau pertemuan pertama dengan mahasiswa, kalau saya dulu yang ngajar dulu ini biasanya kayak teken kontrak gitu ya dengan mahasiswa ya. Ya biasa gitu kan. Awal pertemuan pertama biasanya kayak RPS lah, menjelaskan RPS lah. Saya mata kuliah ini nanti membahas tentang ini, persyaratan lulus sekian, biasanya gitu kan. Oke, mengerjakan tugas, nanti akan ada tugas, ada apa UTS, ada kuis dan sebagainya. Nanti kan dijelaskan gitu kan. Nah, sama. Nah, ini juga. Jadi saya akan memperlihatkan di mana posisi agenda ketiga MP ini mata pelatihannya, di mana posisi substansi dari mata pelatihan di agenda ketiga ini dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, kalau perhatikan di sini, ini adalah alur pikirnya, prosesnya. Ya, jadi terus ini, tanda panah terus, ke sini terus. Jadi diaktualisasikan kalian mulai dari ini. Dari isu ya. Nanti berakhirnya nanti di rancangan, RA. Di rancangan. Ya, di rancangan. Jadi, oke, ini isi dari rancangan. Nah, agenda ketiga, substansi mata agenda ketiga itu kita gunakan ketika langkah kita di sini, ya, langkah kita di sini, dan yang di sini. Nah, gitu, ya. Jadi ketika langkah awal kita, ya, menarik isu itu kita lihat dari substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Agenda ketiga. Jadi gini. Kan kemarin waktu di agenda 1 kan kalian udah belajar isu ya. Isu global. Isu-isu global yang ada di Indonesia sekarang, kemudian dikerucutkan menjadi isu-isu yang ada di organisasi. Betul ya? Betul. Tapi saat itu kita hanya belajar isu. Karena itu. Nah, sekarang sudah paham isu, kaitkan
isu yang kamu dapat tadi kaitkan dengan mata pelatihan di agenda ketiga. Apakah isu tersebut berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN atau Smart ASN? Itu, ya. Oke, itu ketika kita menghadapi isu. Oh, di prodi saya, misalnya di tempat Hamdi misalnya. Oh, tempat Hamdi di prodi fisika ini saya melihat ada beberapa isu. Misalnya ada 6 isu atau ada 10 isu misalnya. Isu A, isu B, isu C dan seterusnya. Kemudian Hamdi lihat isu yang 10 ini itu berkaitan, apakah nanti berkaitan dengan manajemen ASN atau berkaitan dengan Smart ASN. Oke, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit Hamdi, isu yang kamu dapat ketika belajar isu analisis kontemporer? Kemarin kan ada tugas kan? Ya, Tugas yang kelompok atau yang ini? yang individu, Kelompok. yang individu. Kemarin kelompok atau individu kemarin? Rasanya ada yang individu kan kalian untuk menarik isu yang ada di instansinya. Ada enggak tugas individu? Ada, Pak. Hari kedua kalau enggak salah. Atau Irawan. Kenalkan diri duluan. Coba sebutkan, Manis. Izin Pak, perkenalkan nama saya Satria, Pak, panggilannya. Oh, Satria. Enggak mau dipanggil Ira ya? Silakan Satria. Saya dari Unsri, Pak. Dari Unsri, FK Unsri. Oh, di FK Unsri. Kemarin ada 2 memang. Ya, betul. Kemarin ada 2 memang tugasnya di agenda 1, yaitu analisis kontemporer yang diberikan dalam bentuk tugas kelompok. Kemudian satu lagi analisis isu instansi. Itu yang tugas individu. Nah, bisa Satria menyebutkan salah satu isu yang Irawan dapatkan kemarin di instansinya di FK ya, di FK ya. Ya, Pak. Spesifiknya saya di prodi obstetri dan ginekologi, jadi pendidik Oh, klinis. di prodi ini apa? Kayak Dokter Mael ya? Betul. Iya. Pak. Kemarin saya ketemu Dokter Mael waktu ngajar agenda 2 di angkatan sebelumnya. Ya, lanjut Mas Satria. Apa ya contoh isu Satria yang identifikasi? Kemarin itu identifikasinya ada 3. Yang pertama itu mengenai isu nasional tentang sistem pendidikan PPDS, hospital based versus university based. Kemudian yang kedua isunya mengenai kesenjangan antara jumlah dosen pendidik klinis sama jumlah mahasiswa. Satu lagi isunya tentang yang paling baru tentang perundungan. Oh, perundungan. Oke. Rumusan isunya apa? Yang perundungan. Yang perundungan. Rumusan isunya apa? Yang perundungan itu kemarin, izin Pak. Ya. Oke. Jadi rumusan isunya kemarin itu saya langsung bentuknya dari identifikasi isu dulu, Pak. Identifikasi isu, lalu deskripsi isu. Deskripsi isu kita ambil dari beberapa sumber media. Kemudian satu lagi dilakukan langsung analisis kemarin, Pak. Kalau dari saya kemarin, Pak. Oke, bisa nggak Satria di share screen isunya? Baik. Oke, saya stop dulu. Baik, izin, Pak. Saya bimbing Dr. Ardel loh. Kenal Dr. Satria dengan Dr. Ardel? Betul, Pak. Kami masuknya barengan. Oh iya, itu bimbingan saya tuh. Saya coachnya. Kemarin kami Zoom coaching. Ada dia pada dia. Ya. Coba bisa di share screen. Izin ya, Pak. Ya, boleh. Izin apakah sudah terlihat, Pak? Oh, udah. Oke. Oke, itu ya. Oke. Ya. Yang pertama katanya perundungan dan pendidikan ke dokter. Ya. Jadi Yang ini aja. kemarin awal Oh, itu.
Yang ini aja, ini Nah, Dok. Yang tabel tadi ya, tabel. langsung ke tabel ya Pak, izin. Ya, kita lihat isunya saja. Kita lihat analisisnya ya. Oke, yang pertama ada Ya. perundungan dalam pendidikan dokter spesialis, hospital based, university based dalam pendidikan dokter spesialis, kenyangan jumlah rasio ideal antara dosen dan mahasiswa di pendidikan dokter spesialis. Oke. Nah, di antara ketiga isu ini, menurut Satria, yang mana yang terkait dengan manajemen ASN dan yang mana yang terkait dengan smart ASN? Atau tiga-tiganya manajemen ASN atau tiga-tiganya smart ASN? According to you, menurut Satria gimana? Kalau yang nomor 1 lebih banyak dari manajemen ASN. Oke, nomor 1 dari manajemen ASN. Dominannya ya Satria ya. Jadi perundungan dalam dunia pendidikan Sebenarnya kalau itu ada hubungannya atau kaitannya dengan manajemen ASN. Oke, yang kedua? sebenarnya kalau kita lihat 3 isu ini, tiga-tiganya ada komponen manajemen dan ada komponen smart ASN semua. Oh gitu. Yang dominannya, Hanya Satria, saja yang dominannya di hanya mana? saja yang lebih dominan hanya saja yang memang lebih dominan adalah manajemen ASN dibanding smart ASN-nya. Yang Itu, tiga-tiganya Coach. itu ya? Iya. Oke, iya. That's okay. Jadi karena Satria yang merumuskan isu, gitu. Jadi ya Satria yang lebih tahu, gitu ya hubungannya. Oh ini memang hubungannya ke manajemen ASN, ini hubungannya ke manajemen smart ASN ya. Saya tidak bisa mengatakan, wah, oh ini salah Satria yang itu. Karena kan ini kan dalam keseharian Satria, ya gitu kan? Ya kan dalam keseharian Satria. Oke. Ya, jadi ini hubungannya ke manajemen ASN. Kita lihat substansinya. Bisa jadi perundungan dalam dunia pendidikan hubungannya ke manajemen ASN itu bagaimana? Seorang ASN, misalnya tenaga ASN di situ, baik dosen maupun tenaga staf itu, bagaimana dia meningkatkan apa ya kemampuan atau bagaimana dia posisi dia terhadap terjadinya perundungan ini, atau untuk mencegah perundungan ini apa yang dia lakukan, gitu kan? Oke, nanti benar Satria, nanti hubungannya ke smart ASN nanti bisa ke nanti yang ketiga, proses yang ketiga tadi, kaitan yang ketiga yang di tayangan saya tadi. Oke, gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini tiga ini misalnya Satria nanti dilihat yang mana yang artinya si Satria sudah mengidentifikasi ada 3 isu. Oke? Oke. Baik, kita kembali ke tayangan tadi ya. Saya tutup dulu ya, Satria ya. Ya, terima kasih Ya. Pak. Oke. Ya, kita kembali ke sini tadi. Nah, kita kembali ke sini tadi. Nah, identifikasi isu. Jadi setelah kita identifikasi itu, kita deskripsikan isu. Nah, pendeskripsian isu itulah nanti yang akan kelihatan kalau kita melihatnya dari sudut pandang manajemen ASN. Seperti kata Satria tadi misalnya. Isu 1, perundungan masih itu nanti gini Satria ya, kalau ini rumusan isu ini kan ada rumusan isu, tapi nanti kan langkah berikutnya. Kalau di rumusan isu itu yang Satria tadi kalau boleh saya bantu begini kalimatnya, masih terjadinya perundungan mahasiswa Fakultas Kedokteran misalnya seperti itu ya. Oke, jadi itu rumusan isunya ya. Nah nanti ketika kita menetapkan bahwa misalnya Satria tadi mengatakan isu 1 itu manajemen ASN, manajemen ASN. Nah, di deskripsi isu inilah nanti dilampirkan data dan fakta. Isinya data dan fakta. Deskripsikan isu yang dibuat tadi dengan memasukkan data dan fakta dari sudut pandang, menurut kita sudut pandang mana? Apakah sudut pandang manajemen ASN ataukah smart ASN? Nah, kalau berkaitan semua, seperti kata Satria tadi, bisa kita yang dominannya yang di mana? Ya, oke, itu. Kemudian posisi yang ketiga ini kan tadi setelah analisis ya. Nah, ini kan analisis. Nah, analisis ya, ini di luar ini kita. Nah, makin kita akan merumuskan ini, akan merumuskan gagasan kreatif. Nah, ketika kita merumuskan gagasan kreatif, tetap kita kaitkan dengan substansi di 2 mata pelatihan itu. Apakah mata pelatihan manajemen ASN ataukah smart ASN? Oke, ya. Nah, karena kan kita merumuskan gagasan kreatif ini kan tidak satu, itu harusnya lebih dari satu supaya ada pembeda lagi, gitu ya. Nah, kita bisa saja misalnya di sini kita katakan manajemen ASN
ya dari deskripsi kasus ini kita mestikan bahwa kaitannya ke manajemen ASN. Tetapi pada saat ke sini misalnya kita merumuskan 3 gagasan, 2 gagasan berkaitan dengan manajemen ASN, bagaimana pengelolaan ASN, bagaimana seorang ASN itu, 1 berkaitan dengan smart ASN. Oke, bisa seperti itu. Jadi tidak harus ketika kita ke sini manajemen ASN, 2 ini ke sini juga harus total semuanya manajemen ASN. Ya, bisa. Oke, itu ya posisi mata pelatihan kita ini, posisi kita. Baik, sebelum saya lanjutkan, so far you have any question, saya akan melanjutkan tentang tugas asinkronus. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, ini kayaknya kelompok 2 ini menerapkan peribahasa diam itu emas ya. Silent is golden ya. Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sambil jalan saja. Ya, saya akan menjelaskan, waktu kita masih sekitar 15 menit lagi, saya akan menjelaskan deskripsi tugas asinkronus agenda ketiga. Nah, tugasnya ada 2, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, oke. Nah, tugas asinkronus hari ini, hari ke-8, itu seperti ada 2 tugas, tugas individualnya dan tugas kelompoknya satu-satu. Di mana tugas individualnya kalian melakukan learning journal. Ya, nanti setiap hari bikin learning journal ya, tugas individu. Jadi learning journal ke-8, ke-9, ke-10. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi kan sudah pengalaman kemarin agenda 1 agenda itu sudah bikin learning journal kan? Ya. Oke. Kemudian tugas kelompoknya ini observasi ini yang learning journal ya. Ini penjelasan mungkin untuk jadi referensi untuk dibaca. Kemudian untuk tugas kelompoknya, nah kalian saya minta untuk melakukan observasi virtual, melalui internet atau telepon boleh, internet boleh, tentang penerapan dari bagaimana Lokus itu menerapkan manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan kerjanya. Ya, ini ada yang di pointer, ada 3 pointer ini. Pertama deskripsi profil, kemudian bagaimana lokus tempat kita observasi itu lokus ya. Bagaimana lokus observasi itu mengimplementasikan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga juga sesuai uraikan kesesuaiannya. Kalau dia tidak sesuai, kira-kira rekomendasi apa untuk meningkatkannya. Nah, jadi yang 2 ini dari narasumbernya, yang 1 ini nanti hasil diskusi kelompoknya. Ya. Oke. Baik. Nah, untuk observasi secara virtual ini ya ada beberapa cara, bisa melalui internet, bisa telepon, bisa video call, bisa lainnya. Ya. Oke. Jadi maksudnya boleh kalian misalnya menghubungi salah satu narasumber, bisa secara informal saja menanyakan tentang penerapan manajemen ASN ini, atau bisa juga kalian mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian saya mau lokusnya mengambil misalnya di misalnya kalau tingkat perguruan tinggi misalnya Universitas Lampung misalnya, yang tidak ada di sini ya anggotanya ya, atau kalau mau ngambil ke kantor di Pemda mana, di Pemda misalnya Provinsi Sumatera Selatan, atau di pemerintah kota Lubuk Linggau, atau pemerintah kabupaten mana misalnya, dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti setelah itu cari informasi sebanyak-banyaknya boleh seperti itu yang bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Nah, ya bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Gitu ya. Oke. Untuk kelompoknya ada di LMS, mungkin tidak perlu kita jelaskan lagi ya. Ya siapa yang bisa ngirim itu nanti karena sudah ini agenda ketiga, sudah mulai agenda 1 dan agenda kedua. Nah, itu waktu pembuatannya hari ini dan dikumpulkan juga hari ini paling lambat jam 23.59 ya. Kosong situ ya. Sudah. Oh iya ya. Waduh. Oh iya. Sebentar ya. Sudah kosong. Dia kan ngajar kasih kan. Ya ibu yang bisa. Yuk. Ya tadi masuk telat, makanya keluarnya telat. Oke. Ntar ya. 5 menit lah, 5 menit lagi ya. Oke. Ya, karena jam 10 ini ada Zoom lagi di Latsar Kemenkumham, maka tadi manajer kelasnya ya mohon untuk segera diakhiri pertemuan kita. Iya. Oke, jadi itu ya. Jadi itu tugasnya. Saya minta waktu 5 menit lah. Jadi itu tugasnya.
Kemudian tugas yang hari ke-9 sama learning journal. Nah, identifikasi dan implementasi manajemen isu dan manajemen di ASN yang individunya ini untuk tugas besok. Nanti kalau tugas ini selesai boleh mulai dikerjakan hari ini, tidak apa-apa. Nah, ini. Nah, saya minta tugas yang ini buatlah sebagus mungkin, karena ini nanti akan jadi senjata kalian ketika kalian bertemu dengan coach, walaupun secara virtual. Nanti kan ketemu coachnya Bu Tuti kan? Nah, misalnya Bu Tuti tanya ke Amel, Mel, untuk aktualisasi Amel mendapatkan isu apa? Nah, ambil saja tugas dari saya ini. Nah, ya. Oh Bu, ini tugas 3, ini isu 3 tugas saya, isu saya terkait dengan MSN, ini 3 isu terkait dengan manajemen MSN. Minimal 3 isu, boleh lebih. Ya, boleh lebih. Kalau Satria misalnya mau 5 boleh Dok. Mana Satria tadi ya? Iya, atau Duano mau 20. 10 manajemen MSN, 10 manajemen boleh. Yang jelas minimal. Ya, jangan kurang dari 3 isu. Kemudian didiskusikan isu-isu tersebut sama tadi menggunakan fakta dan data. Kemudian uraikan dampak, siapa yang terkena dampak, selesaikan. Ya. Kemudian hasilnya dibuat seperti ini. Tidak usah pakai karya tulis, cukup melengkapi form ini. Misalnya ada 10, Duano dapat 10, 1, 2, 3, 10, isu pertama apa, kedua apa. Ceritakan kondisi saat ini gimana, kondisi idealnya gimana. Kondisi saat ini bercerita tadi ada dampaknya, tadi ada apa? Fakta dan datanya. Nah, data dan faktanya. Ya. Kemudian kondisinya apa, dampaknya apa, dan siapa pihak terdampak, mahasiswa atau tenaga kependidikan atau sama dosen gitu ya. Oke. Kemudian dari situ pilihlah satu core isu. Nah, kembali lagi ke ngulang agenda 1. Analisis isu, kemudian carilah satu isu. Setelah dapat satu isu, tentukan akar penyebabnya. Penyebab dari isu tadi. Misalnya si Dr. Satria tadi kan isunya adalah perundungan yang terpilih. Maka penyebab perundungan itu apa? Ya. Nah, itu nanti penyebab perundungan dengan menggunakan analisis yang dikuasai apa? Ya. Kemudian jelaskan gagasan kreatifnya apa untuk mengatasi itu di penyebab yang terpilih. Ya. Oke. Kemudian ini tugas kelompok hari ke-10 agenda ketiga ini. Ya. Untuk agenda ketiga ini. Jadi terakhir, tolong nanti selain di LMS, tugasnya juga backupnya dikirimkan ke saya ke nomor ini. Silakan dicatat di WA ke sini, ya. Ya, karena kita mau selesai pembelajaran kita. Oke? Ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya ke nomor ini ya. Baik, saya rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Oh, sudah. Ini ada apa-apa. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum jelas, you have something to say, you have something to ask, silakan nanti hubungi saja, saya chat saja di nomor itu, ya, di nomor WA yang saya berikan. Oke. Terima kasih ya adik-adik semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran sinkronus pertama agenda ketiga hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima izin kasih saya Pak live ya. Ariel. Terima kasih Pak Ariel. Oke, izin live ya. Dadah semuanya. Semangat. Pak. Oke.